Nah, inilah yang terjadi sahabat. Yang menarik adalah, nah, spora-spora jamur tumbuh dengan sangat masif, padahal baru 24 jam setelah perlakuan kemarin. Beberapa orang mengatakan ini adalah Rhizopus oligosporus, jadi jamur yang menempel pada nasi yang kita keringkan. Warnanya cantik sekali, warnanya orange, bahkan cenderung menjadi kemerahan bila sudah lama, makin menyebar, makin merah. Tapi ada juga yang curiga kalau ini jamur oncom atau yang bernama latin Neurospora cytopila. Nah, tapi terserah apakah itu jamur Rhizopus oligosporus ataupun jamur oncom, keduanya sama-sama menghasilkan enzim protease. Jadi enzim ini sangat berguna, sangat nyata manfaatnya terhadap kandungan unsur hara yang kita berikan pada tanaman, dan penelitiannya sudah pernah dilakukan. Bagaimana jika kita langsung saja tanam di media yang sudah ada tanamannya, Bli? Bukankah ini bermanfaat? Iya, kita pendam aja langsung, Bli. Nah, bukannya berbahaya, bukan jamurnya yang berbahaya sahabat, tapi kenapa Bli tidak menggunakan cara ini terlebih pada tanaman yang sudah tumbuh sebesar ini di polybag? Karena apa? Karena media pembawanya adalah nasi, dan nasi sangat disukai oleh semut. Nah, jadi kalau Bli langsung pendam ini, maka semut akan diundang secara langsung, apalagi aromanya itu menimbulkan aroma manis, mengundang semut, dan sahabat bisa buktikan sendiri. Lain halnya bila kita menggunakan, nah, yang ini sahabat. Nah, ini adalah polybag yang dipersiapkan bagi tanaman yang akan dipindah tanamkan paling tidak sebulan sejak sekarang. Jadi, kalau menggunakan metode seperti ini, Bli izinkan. Nah, jadi sahabat bisa tanam langsung di bagian tengah-tengah di sana. Kemudian sahabat bisa benamkan dari nasi yang sudah mengandung jamur Rhizopus oligosporus, ataupun beberapa orang juga menyebutnya sebagai jamur jingga ini. Nah, kemudian setelah 30 hari media ini bisa ditanami. Jadi otomatis nasi sudah terurai bersama jamurnya. Metode lainnya adalah dengan menggunakan tepung beras sekitar 100 gram saja atau 5 sendok makan mujung. Kemudian sahabat tambahkan air kurang lebih 1 liter. Setelah itu sahabat silahkan panaskan dengan menggunakan panci. Jangan sampai mengkental. Kalau terlalu lama dipanaskan maka akan sangat kental dan susah untuk kita gunakan. Cukup sampai mendidih saja, kemudian matikan kompornya. Langkah selanjutnya sahabat bisa siapkan air setengah ember. Di sini Bli menggunakan ember cucian. Ember yang bisa dipakai untuk mencuci pakaian. Jadi kita kasih sekitar setengah bagian air. Kemudian tepung beras yang kita panaskan. Nah, seperti itu sahabat, itu akan setelah dingin akan menjadi karakternya itu kental. Kemudian masukkan ke dalam air. Nah, air yang digunakan sendiri, ya masukkan. Air yang digunakan sendiri itu adalah air non klorin. Tapi bila pun tidak ada air non klorin atau di tempat sahabat itu menggunakan air dari PDAM, itu tidak masalah sahabat, karena terbukti memang sempat beberapa kali kita coba menggunakan air PDAM, hasilnya juga cukup baik seperti itu. Kalau ingin menggunakan air non klorin juga bisa menggunakan air hujan. Kemudian setelah diaduk merata, kita masukkan jamur orange yang tadi sahabat. Nah, jadi masukkan Pak jamur orange-nya sekalian aja. Nah, seperti itu sahabat. Jadi mengapa Bli menggunakan tepung yang sudah dimasak terlebih dahulu, bukan tepung beras yang dibiarkan begitu saja? Karena apa? Karena karakter jamur ini sangat menyukai bahan karbohidrat kompleks yang memiliki nilai glikemik atau kadar gula yang tinggi. Seperti biasa ketika karbohidrat dipanaskan terlebih tepung beras, maka indeks glikemiknya akan naik secara frontal, seperti halnya nasi yang kita nanak kemudian jadi dari beras menjadi nasi, maka glikemik indeksnya juga akan naik. Dan itu sangat disukai oleh jenis jamur orange seperti ini. Langkah berikutnya sahabat siapkan komposnya. Nah, sini kebetulan sudah punya kompos yang sudah matang. Nah, usahakan menggunakan kompos yang benar-benar telah matang sahabat ya. Karena kalau belum matang maka akan terjadi peningkatan panas diakibatkan oleh zat amonia yang masih diproduksi oleh kompos tersebut. Jadi gunakan kompos sudah matang, kita masukkan ke dalam larutan ini. Kemudian setelah tercampur secara merata, kita bisa diamkan selama kurang lebih 7 hari. Nah, ini sudah 24 jam sejak kemarin kita perlakukan. Kita akan lihat seperti apa hasilnya hanya setelah 24 jam saja. Silahkan dibuka Mbak. Nah, inilah yang terjadi sahabat. Aroma
tapenya luar biasa, sahabat. Beli rekomendasikan banget untuk mencoba dan melihat sendiri seperti apa hasilnya. Gelembung-gelembungnya masih terus bermunculan. Bagian yang lubang-lubang itu, sahabat, bagian yang seperti berongga berlubang itu adalah akibat dari gelembung udara yang keluar dari dalam. Kemudian yang menarik adalah spora-spora jamur tumbuh dengan sangat masif, padahal baru 24 jam setelah perlakuan kemarin. Tapi sahabat, beli sarankan untuk lebih bersabar, karena 7 hari kemudian barulah ini benar-benar siap untuk kita panen. Kemudian setelah 7 hari silahkan diangkat komposnya, sahabat, diangkat. Setelah itu diangin-anginkan agar kadar airnya turun. Kemudian tentu saja setelah mulai remah, mulai agak mengering, kompos bisa disimpan. Dan ini akan menjadi kompos yang memiliki aroma paling berbeda dibandingkan kompos lainnya. Beli sangat rekomendasikan sekali lagi untuk sahabat membuatnya dan membuktikannya sendiri. Dan tahap terakhirnya adalah mengeringkannya atau mengurangi kadar airnya. Caranya sahabat bisa mengambil komposnya setelah 7 hari. Sahabat silahkan taruh di atas kertas saringan atau di sini beli menggunakan karung bekas. Nah, tahap berikutnya sahabat bisa mengangin-anginkannya. Beli tidak rekomendasikan untuk menjemurnya langsung dengan sinar matahari yang terik, tapi cukup diangin-anginkan, kemudian dalam kurun waktu 6-8 jam, kadar air dalam kompos akan berkurang dan kita akan sama-sama lihat hasilnya nanti. Nah, inilah hasil akhirnya, sahabat. Jadi ketika sudah berkurang kadar airnya, tekstur kompos menjadi sangat cantik, aromanya pun luar biasa. Benar-benar aroma tape ya, Mbak ya. Jadi ini kompos yang berbeda dari kompos yang tidak di-upgrade. Jadi kenapa beli menambahkan si jingga itu, sahabat? Karena terbukti, sahabat, bahkan ketika beli menggunakan sekam, beli perlakukan dengan cara yang sama dan hasilnya luar biasa. Di lahan yang sebelumnya tidak maksimal, ternyata pertumbuhan sayuran menjadi sangat baik ketika beli gunakan mulsa dari sekam yang beli perlakukan dengan cara seperti ini. Enzim protease benar-benar menjadi kunci penting di sini dari keberhasilan baik itu kompos maupun mulsa sekam yang kita gunakan untuk memperkaya kompos kita dengan zat-zat yang bermanfaat. Dan bagi sahabat yang di lahannya terkendala dengan hama tanah, organisme tanah yang berlebihan seperti uret dan kawan-kawannya, beli sarankan ketika membuat kompos ini, sahabat, mencampurkannya dengan segenggam biang kompos. Jadi pada saat pembuatannya taburkan saja, sehingga hasilnya nanti kompos ini bisa sebagai patogen justru untuk hama. Justru akan membuat hama tanah seperti uret menjadi sakit, jamuran, dan kemudian mati. Dan setelah sempat kosong, kini biang kompos bisa sahabat dapatkan di Shopee. Dan di bulan puasa ini, di bulan suci ini, potongannya sampai dengan 15%. Jadi tunggu apa lagi? Mumpung masih tersisa stok sekitar 90 bungkus lagi. Beli rasa cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video beli berikutnya.